Hai teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Henry Afrizal. Ya kan, lihatnya kemana? Loncat video foto-foto Tokyo. Jadi teman-teman, kalau teman-teman menginap di sekitar stasiun Wiono, ke taman ini tidak terlalu jauh teman-teman ya. Dari stasiun hanya berjalan kaki sekitar 50 meter saja. Kita sudah sampai di pintu gerbang Taman Wiono ini. Ini salah satu destinasi wisata yang cukup ramai di Tokyo teman-teman, Taman Wiono ini. Oke, kita lanjut lagi menuju arah stasiun. Sudah kita melewati tempat-tempat penting di sekitar Taman Wiono ini, dan juga kita sudah sedikit memberi informasi kepada teman-teman tentang sejarah Taman Wiono ini. Jadi cukup menarik teman-teman ya. Taman ini punya sejarah panjang dari pemerintah dan kekaisaran Jepang. Taman ini pemberian kaisar atau hadiah dari kaisar. Oke, kita lanjut teman-teman. Masih kita akan explore tempat-tempat lain. Masih banyak tempat lain yang akan kita explore di Tokyo ini teman-teman ya. Ikuti terus channel ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan silahkan komen-komen juga, supaya kita berbagi informasi tentang perjalanan, tempat-tempat wisata, maupun sepedaan, cycling, adventure, traveling, lengkap teman-teman. Oke, ini di depan sudah langsung stasiun Wiono, Tokyo. Nah ini teman-teman, di seberang sana Taman Wiono, ini stasiun Wiono, ini pusat keramaian dari Wiono. Ada Wiono Night Market juga, atau Wiono Street Market. Kita akan coba melewati ikon Wiono ini teman-teman. Kita turun tangga, turun ke bawah. Ini kita kembali ke penginapan. Kita akan siap-siap lagi untuk explore tempat-tempat lain di Tokyo ini teman-teman. Karena waktunya sudah tinggal beberapa hari lagi kita di Tokyo. Kita maksimalkan waktunya untuk bisa melihat destinasi wisata yang ada di Tokyo ini, dan juga aktivitas di Tokyo. Nah ini ikon dari Wiono. Ini Wiono Station, ini ikonnya. Kita akan turun di seberang sana teman-teman ya. Ini pada mau berangkat kantor nih. Kita kembali mencari jalan terdekat untuk
menuju tempat penginapan kita. Kita turun ke bawah pakai tangga. Ini sebagian karyawan sudah mulai berangkat kerja, teman-teman ya. Hari ini hari Senin 15 April jam 8.26 waktu Tokyo. Kita menelusuri jalan di samping stasiun Uyono ini. Seperti ini suasana pagi di kawasan Uyono. Masih belum pada buka, teman-teman ya. Masih tutup. Nah, ini hotel yang terdekat ini dengan stasiun, Hotel New Uyono. Ini cukup strategis. Jadi teman-teman, di sekitar stasiun Uyono ini banyak penginapan, teman-teman ya. Banyak hotel, banyak penginapan. Dan salah satu yang cukup recommended untuk teman-teman memilih penginapan yang gampang aksesnya, ya tentu dengan memilih di sekitar stasiun, karena akses transportasi di Tokyo ini lebih banyak menggunakan kereta api daripada bus, teman-teman. Jadi usahakan untuk mencari penginapan yang dekat dengan stasiun kereta supaya mudah mobilitas kita untuk mengunjungi tempat-tempat wisata, tempat-tempat shopping yang ada di seputaran Tokyo Metropolitan ini. Karena Tokyo sangat besar, teman-teman. Jumlah penduduknya hampir 2 kali Jakarta, sekitar 25 jutaan, bahkan katanya ada sampai 30 jutaan, termasuk yang tinggal di seputaran Tokyo, atau kalau di Jakarta di Jabodetabeknya lah. Jadi sangat luas, tapi tidak macet, teman-teman, karena memang fasilitas angkutan umum, terutama kereta api, itu sudah sangat bagus, sudah disiapkan jauh-jauh hari oleh pemerintah Jepang, bahkan dibangun sejak tahun 1900-an, teman-teman, jalur kereta api di Jepang. Dan kereta cepat Shinkansen sendiri itu mulai dibangun tahun 1967, teman-teman. Ya, bisa kita bayangkan kenapa Jepang transportasi massalnya sangat bagus dan menjadi contoh bagi negara-negara lain, termasuk kita Indonesia. Dan kita pembangunan MRT kita, MRT Jakarta, itu juga dibangun oleh Jepang, teman-teman. Jadi kita sudah mulai membangun beberapa jaringan transportasi massal di Jakarta seperti MRT, ada LRT, ada bus Transjakarta juga, supaya kita tidak tertinggal jauh di bidang transportasi massal, teman-teman. Oke, ini masih
sekitar 1-2 kilo lagi, dikit lagi, nggak nyampe, sekitar 500 meter lagi, sorry, bukan kiloan, meteran. Ini sekitar 500 meter lagi kita akan sampai di penginapan kita. Lurus jalan ini. Ini bis yang barusan kita lihat. Jadi bisnya tidak sebanyak kereta api ya teman-teman penggunanya. Yang paling banyak memang kereta api, baik kereta api jarak jauh seperti Shinkansen dan juga kereta api lokal. Nah, kereta apinya banyak jalur teman-teman ya di Jepang ini. Jadi teman-teman harus mempelajari peta jalur, jenis kereta api yang kita naiki, treknya nomor berapa, jamnya nomor berapa. Karena di sini kalau terlalu cepat, karena belum jadwalnya, itu kita bisa salah naik kereta. Kalau terlalu lambat, kita bisa ditinggal teman-teman. Nah, ini dia. Kita harus betul-betul on time sesuai dengan jadwal kereta atau jadwal bus yang ingin kita naiki. Nah teman-teman, Metropolitan Tokyo, ada tempat-tempat shopping yang terkenal juga di Metropolitan Tokyo ini teman-teman ya. Ada Shibuya, ini terkenal dengan Shibuya Crossingnya. Ada 5 penyeberangan yang waktu menyeberangnya bersamaan, namanya itu Shibuya Crossing. Kemudian ada Shinjuku. Nah, Shinjuku ini tempat shopping juga, sekaligus pusat pemerintahan Tokyo Metropolitan di Shinjuku. Jadi ini kawasan yang sangat luas. Ada tempat shopping, tempat belanja, pertokoan, plaza, mulai dari barang-barang yang branded sampai barang-barang lokal ada di Shinjuku ini. Kemudian ada juga restoran, bar, hiburan malam, red district, kawasan terlarang bagi yang belum berusia dewasa, juga tempatnya di Shinjuku ini teman-teman. Jadi Shinjuku ini sangat ramai. Di samping itu juga ada Harajuku. Nah, Harajuku ini juga tempat shopping dan juga sekaligus tempat fashion anak-anak muda teman-teman ya. Jadi anak-anak muda ngumpul-ngumpul dengan pakaian yang nyentrik, itu ngumpul-ngumpulnya di Shinjuku. Di Harajuku. Jadi ini sebetulnya berdekatan, Shinjuku, Harajuku, dan Shibuya. Itu hanya beda 1 stasiun kereta saja. Jadi kalau kita berjalan kaki itu bisa teman-teman, tapi lumayan capek ya. Lumayan capek kalau kita jalan kaki, tapi sebetulnya terhibur dengan tempat-tempat belanja yang tersebar dari kawasan Shinjuku, Harajuku, dan Shibuya. Ya seperti kalau kita bandingkan di Indonesia, kita berjalan kaki dari Grand Indonesia sepanjang Jalan Sudirman sampai ke Patung Senayan teman-teman. Seperti itulah kawasan antara 3 kawasan yang penting di Metropolitan Tokyo. Ada Shinjuku, Harajuku, dan Shibuya. Dan ini kawasan yang paling ramai sekali. Di samping jalan-jalan di antara 3 kawasan ini terhubung dengan kereta api dan juga terhubung dengan jalan raya yang pertokoannya sangat banyak. Teman-teman bisa mencari apa saja di antara 3 kawasan tersebut: Shinjuku, Harajuku, dan Shibuya. Nah ini sudah dekat teman-teman, sudah dekat, hanya
3 meter lagi kita sampai. Oke, teman-teman, sekian dulu informasi pagi ini dari Tokyo, hari Senin 15 April 2024. Setelah ini kita akan explore lagi.